Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Madani Syaputra Siombing dengan NIM 1905102052 dan teman saya Pedro Halomon Sokrates Purba 1905102058. Kami berasal dari Prodi Manajemen Informatika, kelas MI 5A. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai beberapa topik yang sudah menjadi tugas yang diberikan oleh Ibu Lamtiur Sinambela, yaitu dosen kami di mata kuliah seminar. Langsung saja. Pertama ada metode dan metodologi. Pengertian metode. Jika ditinjau secara etimologis atau ilmu yang mempelajari tentang bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, di mana meta berarti menuju, melalui, mengikuti atau sesudah, dan hodos berarti jalan, cara ataupun arah. Menurut KBBI, pengertian metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki ataupun sebuah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Untuk metodologi sendiri, pengertiannya yaitu berasal dari kata metode dan logos, di mana metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos berarti ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Menurut KBBI, metodologi adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Jadi dapat disimpulkan, metodologi adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam karya ilmiah sendiri, metode dan metodologi itu memiliki perbedaan, dan kapan kita menggunakan juga berbeda. Di sini saya sudah menyiapkan perbandingan antara metode dan metodologi. Yang pertama, tujuan dari metode adalah untuk menemukan solusi dari masalah penelitian. Sedangkan tujuan metodologi adalah untuk menentukan kesesuaian metode yang diterapkan dengan maksud untuk memastikan solusi. Maksudnya di sini adalah metode pada karya ilmiah kita sudah menjadi langkah-langkah yang sudah tetap dan tidak berubah. Sedangkan metodologi adalah proses yang kita lalui untuk menentukan metode itu sendiri. Kemudian ada metode hanyalah perilaku atau alat yang digunakan untuk memilih suatu teknik penelitian. Sedangkan metodologi adalah analisis semua metode dan prosedur penyelidikan. Selanjutnya, perbandingannya ada metode diterapkan selama tahap selanjutnya dari studi penelitian. Sedangkan metodologi diterapkan selama tahap awal proses penelitian. Kemudian, metode terdiri dari berbagai teknik investigasi penelitian. Sedangkan metodologi merupakan strategi sistematis untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian itu sendiri. Yang terakhir, metode meliputi melakukan eksperimen, melakukan survei dan tes, dan lain-lain. Untuk metodologi sendiri mencakup beberapa teknik yang digunakan saat melakukan eksperimen, survei, dan tes. Maksudnya di sini adalah metode yang kita lakukan pada karya ilmiah ada eksperimen dan melakukan survei. Sedangkan metodologi adalah apa saja yang kita lakukan atau langkah apa saja yang kita gunakan ketika kita melakukan eksperimen, tes, survei, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah topik jenis-jenis metode penelitian. Secara umum, metode penelitian suatu karya ilmiah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode kombinasi. Metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell J.W. atau Creswell J.W. pada tahun 2016, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial, di mana penelitian akan melaporkan hasil penelitian berdasarkan laporan, pandangan data, dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Metode kualitatif memiliki banyak jenis. Beberapa di antara ada fenomenologi, studi kasus, teori dasar, etnografi, dan histori. Jenis metode penelitian kualitatif. Pertama, ada fenomenologi. Fenomenologi adalah jenis penelitian yang berorientasi pada filsafat. Filsafat yang dimaksud adalah upaya peneliti menggali informasi dengan cara mencari arti dan makna secara esensi. Maksudnya arti dan makna kehidupan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mencari pengalaman yang ada dalam kehidupan objek penelitian. Penelitian fenomenologi ini memang menuntut peneliti untuk menggali kebermaknaan hidup atau kebermaknaan dari tema yang diangkat peneliti, berdasarkan pengalaman atau hal yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode penelitian yang berpusat pada latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Bentuk dari studi kasus lebih sesuai untuk digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa
kegiatan atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Ketiga, ada metode teori dasar. Metode teori dasar atau grounded theory method adalah metode yang menggunakan teori yang sudah ada, kemudian teori tersebut diperkuat kembali menggunakan data yang sudah ada di lapangan. Pengumpulan data yang dapat digunakan pada metode teori dasar adalah studi lapangan, observasi, dan bisa juga dengan melihat situasi yang telah didasarkan pada penilaian. Yang keempat ada etnografi. Sesuai dengan namanya, metode penelitian kualitatif jenis etnografi diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku atau komunikasi sebuah masyarakat. Metode ini membahas kebudayaan, bahasa atau sosial. Jenis penelitian etnografi itu sendiri memiliki dua konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian. Pertama, aspek antropologi atau budaya. Kedua, ada konsep bahasa atau linguistik yang mengkhususkan diri untuk mengkaji tentang bahasa dalam masyarakat. Yang terakhir ada metode histori. Sesuai dengan namanya, jenis metode historis adalah suatu metode penelitian yang fokus pada peristiwa masa lalu. Metode ini dapat juga diterapkan untuk meneliti sebuah rekonstruksi masa lalu. Sumber data dalam metode ini dapat diambil dari catatan sejarah yang sudah ada atau melakukan wawancara dengan saksi hidup yang terlibat dalam peristiwa yang sedang diteliti. Secara umum, metode historis ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah. Yang terakhir ada metode histori. Sesuai dengan namanya, jenis metode historis adalah suatu metode penelitian yang fokus pada peristiwa masa lalu. Metode ini dapat juga diterapkan untuk meneliti sebuah rekonstruksi masa lalu. Sumber data dalam metode ini dapat diambil dari catatan sejarah yang sudah ada atau melakukan wawancara dengan saksi hidup yang terlibat dalam peristiwa yang sedang diteliti. Secara umum, metode historis ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah. Cara lainnya dapat dilakukan dengan cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ya mewawancarai saksi hidup maupun artefak. Selanjutnya, metode penelitian kuantitatif. Menurut Kasiram pada tahun 2008, penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dan menyuguhkan data tersebut dalam bentuk angka dan statistika. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan yang dicari. Metode kuantitatif memiliki banyak jenis. Beberapa di antaranya adalah komparatif, eksperimental, dan korelasi. Yang pertama, metode komparatif. Jenis metode komparatif adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana penelitian ini tidak mengharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dengan kata lain, metode komparatif dilakukan sealami mungkin, sehingga hasil dari analisa dari hasil perbedaan variabel yang diteliti terlihat jelas. Yang kedua, metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam kurung treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen, yaitu hasil, dalam kondisi yang terkendalikan. Metode eksperimen di sini adalah kita melakukan suatu percobaan di mana kita membandingkan perlakuan yang kita lakukan terhadap variabel independen dan juga variabel dependen. Maksudnya di sini variabel independen adalah variabel yang tidak dapat dipengaruhi terhadap variabel lain, sedangkan variabel dependen tersebut sendiri adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen ataupun variabel lainnya. Selanjutnya, metode korelasi. Metode korelasi adalah metode penulisan karya ilmiah yang digunakan atau yang ditujukan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Sehingga selama proses penelitian, peneliti akan mengumpulkan data dari dua variabel kemudian menentukan hubungan antara keduanya. Metode ini dapat dilakukan dengan membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Yang terakhir ada metode penelitian kombinasi. Menurut Sugiono pada tahun 2016, metode penelitian kombinasi atau campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Data yang diperoleh merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan metode penelitian metode campuran adalah untuk melakukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau dengan kualitatif saja. Hal ini diungkapkan oleh Creswell pada tahun 2012. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kami presentasikan mengenai hasil diskusi kami. Terima kasih.